Gunung Merapi. Ketinggian puncak 2.968 meter di atas permukaan laut. Adalah gunung berapi di bagian tengah Pulau Jawa dan merupakan salah satu gunung api teraktif di Indonesia. Gunung ini sangat berbahaya karena menurut catatan modern mengalami erupsi setiap 2-5 tahun sekali dan dikelilingi oleh pemukiman yang sangat padat. Bagaimana kita ketahui bersama bahwa di Indonesia ini ada 129 gunung berapi yang aktif. Salah satunya adalah Gunung Merapi, bahkan yang paling aktif, yang selama ini masih terus-menerus melakukan aktivitas erupsi Merapi. Sejak tahun 1548, gunung ini sudah meletus sebanyak 68 kali. Kota Yogyakarta adalah kota besar terdekat, berjarak di bawah 30 km dari puncaknya. Di lerengnya masih terdapat pemukiman sampai ketinggian 1.700 meter dan hanya berjarak 4 km dari puncak. Dengan diketahuinya bahwa Merapi ini termasuk gunung berapi yang aktif, tentunya pemerintah juga dalam perspektif kebencanaan mempersiapkan segala sesuatunya dengan konsep mitigasi untuk penyelamatan masyarakat di sekitar lereng Merapi. Gunung Merapi adalah gunung termuda dalam rangkaian gunung berapi yang mengarah ke selatan dari Gunung Ungaran. Gunung ini terbentuk karena aktivitas di zona subduksi lempeng Indo-Australia yang bergerak ke bawah lempeng Eurasia menyebabkan munculnya aktivitas vulkanik di sepanjang bagian tengah Pulau Jawa. Kita akan menerangkan tentang tipe erupsi Merapi. Ini di panel ini kita melihat ada beberapa tipe erupsi daripada gunung api. Ada yang vulkanian, ada yang strombolian, ada yang hawean. Nah, Merapi adalah salah satu tipe gunung api yang mempunyai tipe yang sangat khas yang disebut sebagai tipe letusan tipe Merapi atau erupsi tipe Merapi. Mas Pur. Apa itu tipe Merapi? Tipe Merapi itu apabila Merapi telah meletus selesai, dia akan meninggalkan kubah-kubah baru yang nantinya akan dilongsorkan pada letusan berikutnya. Puncak Merapi yang sekarang, Puncak Anyar, baru mulai terbentuk sekitar 2000 tahun yang lalu. Letusan tipe Merapi ini secara umum tidak mengeluarkan suara ledakan, tetapi desisan. Kubah puncak yang ada sampai 2010 adalah hasil proses sejak letusan gas 1969. Letusan Merapi 2010 secara peningkatan aktivitas itu bisa dilakukan dengan baik dari level normal, kemudian waspada, siaga, dan awas. Dasar yang kita pakai adalah monitoring kegempaan, deformasi, dan juga geokimia. Dari kegempaan banyak muncul gempa-gempa vulkanik dalam, yang mana hal ini tidak sering terjadi di Merapi. Merapi adalah salah satu gunung api yang miskin gempa. Tetapi di 2010, kegempaan di Merapi itu tercatat dengan cukup intensif, signifikan dengan gempa-gempa vulkanik dalamnya. Kemudian dari deformasi terjadi percepatan daripada monitoring dengan metode EDM itu ke arah selatan yang ditangkap dari pos Kaliurang dengan percepatan 52 hari itu sampai 3 meter.
saya akan jelaskan mengenai ini adalah catatan kegempaan daripada Gunung Merapi saat kejadian letusan pertama tanggal 26 Oktober 2010. Di sini kita perlihatkan mengenai rekaman kegempaan pada pagi hari atau dini hari sebelum kejadian letusan 26 Oktober 2010. Ini bisa dilihat tanggal 26 Oktober jamnya 17.16. Nah, kejadian letusan pertama kali tanggal 26 Oktober itu terjadi pada sekitar jam 17.22. Jadi kondisi peralatan seismograf sudah overscale, menunjukkan terjadi awan panas yang susul menyusul dan terus menerus. Daerah Istimewa Yogyakarta adalah daerah istimewa setingkat provinsi di Indonesia yang merupakan peleburan negara Kesultanan Yogyakarta dan negara Kadipaten Paku Alaman. Daerah istimewa yang memiliki luas 3.185,80 km ini terdiri atas 1 kota madya dan 4 kabupaten yang terbagi lagi menjadi 78 kecamatan dan 438 desa atau kelurahan. Menurut sensus penduduk 2010 memiliki populasi 3.452.390 jiwa dengan proporsi 1.705.404 laki-laki dan 1.746.986 perempuan, serta memiliki kepadatan penduduk sebesar 1.084 jiwa per kilometer. Walau secara geografis merupakan provinsi terkecil kedua setelah DKI Jakarta, daerah istimewa ini terkenal di tingkat nasional dan internasional, terutama sebagai tempat tujuan wisata andalan. Jadi sebetulnya pada saat kondisi normal, potensi destinasi untuk lereng Merapi cukup besar. Sehingga relatif tingkat kehidupan masyarakat di lereng Merapi cukup bagus dan relatif baik terhadap ekonomi masyarakatnya. Pada letusan 2010, Merapi benar-benar menghancurkan kehidupan warga di sekitar lerengnya. Desa-desa hancur, ribuan orang mengungsi, dan ratusan orang yang tewas. Tentunya dengan tipikal letusan Merapi, awan panas pasti ini akan membakar semua yang dilewati. Kemudian yang terjadi ya rumah, tanaman, hewan, bahkan mohon maaf, korban jiwa pun sempat terjadi di 2010. Hampir sekitar 300-an jiwa yang waktu itu meninggal ya. Ini juga hal yang perlu kita introspeksi diri bahwa optimalisasi penyelamatan memang belum dilakukan secara baik. Kemudian erupsi vertikal ini juga terjadi akan menutup lahan-lahan pertanian yang ada, ya, sehingga praktis batas wilayah, batas tanah akan hilang. Ini kerugian yang muncul secara kerugian fisik yang muncul ya. Tapi kerugian non fisik cukup banyak. Rasa takut, kemudian trauma, kemudian mereka kehilangan mata pencaharian ini juga menjadi perhatian kita di dalam kerugian ini semua. Dan ini tergantung juga dari radius yang terjadi ya, besar kecilnya erupsi yang ada. Tetapi di balik musibah dan kerusakan yang ditimbulkan, letusan Merapi juga membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya, yaitu melimpahnya pasir peninggalan letusan Merapi serta hasil muntahan vulkanik bagi lahan pertanian dapat menyuburkan tanah. Namun dampak ini hanya dirasakan oleh penduduk sekitar gunung. Dan bahan material vulkanik berupa pasir, batu dapat digunakan sebagai bahan material yang berfungsi untuk bahan bangunan. Selain itu, letusan Merapi yang mengubur desa-desa sekitar kini dijadikan objek wisata lava tour, suatu objek wisata yang mengajak pengunjung melihat secara langsung
keganasan letusan Merapi. Ada juga Museum Sisa Hartaku, yaitu museum dari bekas rumah warga yang hancur terkena letusan. Terkait dengan potensi bencana Merapi, Merapi adalah salah satu ancaman yang ada di DIY. Kami bersama jajaran BPDIY dan juga dibantu relawan yang bergabung dalam Pusat Pengendalian Operasi selalu memantau, dan ketika ada terjadi bencana kami merespon baik di lokasi maupun kami koordinasi di fasilitas kami. Di fasilitas kami dilengkapi berbagai macam peralatan yang terhubung dengan instansi BPPTKG yang memberikan informasi status Merapi. Ketika status Merapi ternyata meningkat, mulai dari normal menuju waspada, siaga, dan awas, kami sudah punya mekanisme apa yang harus dilakukan. Kemudian tim kami juga akan menangani langsung di lokasi, melakukan koordinasi dan komando di sana agar masyarakat yang ada di wilayah kawasan rawan bencana bisa menyelamatkan dirinya, melakukan prosedur evakuasi dengan tepat, dengan penanganan yang kita harapkan efektif dan efisien. Terkait dengan kesiapsiagaan kalau terjadi bencana, ini banyak hal yang memang harus kita lakukan. Yang pertama memang tahapan untuk memberikan peringatan. Jadi mungkin teman-teman di Badan Geologi sudah punya standar pemberian peringatan. Yang pertama normal, kemudian yang kedua adalah waspada, yang ketiga siaga, yang keempat awas. Jadi tahapan ini menggambarkan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat. Baik, jadi secara visual memang pada saat normal, kemudian waspada, siaga, aktivitas erupsi belum terjadi. Yang terjadi baru mungkin ada gempa kecil, kemudian ada suara-suara yang mungkin menakutkan, itu baru terjadi di 3 tahapan. Ini harus sudah dilakukan evakuasi. Pada saat terjadi erupsi, ini awas. Jadi pada saat awas itu belum terjadi erupsi, tapi sudah ada peringatan awas. Agak berbeda tipikal gunung, masing-masing gunung. Saya ambil contoh barangkali. Gunung Kelut begitu awas hanya 1 jam langsung erupsi. Merapi begitu ada awas 6 jam setelah itu baru erupsi. Sehingga pada saat erupsi keluar api, kemudian ada lava dan sebagainya. Ini masyarakat yang ada di lereng Merapi harus sudah kosong. Ini yang dilakukan. Sehingga pada posisi awas ini sudah kosong, dan secara visual memang sebetulnya bukan suatu tontonan yang harus kita lihat, tetapi itu suatu yang membahayakan.
Alat ini namanya EDM, Electric Distance Measure, untuk mengukur, memantau deformasi di Gunung Merapi. Jadi alat ini kami gunakan setiap hari ketika Gunung Merapi dalam keadaan cerah, biasanya malam hari. Karena malam hari itu biasanya datanya lebih akurat daripada siang hari. Dan itu kami lakukan setiap malam ketika Gunung Merapi itu dalam keadaan cerah. Oke, jadi di sini di pos pengamatan Gunung Merapi di Kaliurang ada menara yang kami gunakan untuk melakukan pengamatan visual. Sebetulnya bisa juga dari bawah, tapi karena di sana kurang jelas untuk ininya, apabila untuk mengetahui misalnya terjadi guguran lava kemudian jarak luncur berapa meter dan ke kali mana gitu, di sana kurang jelas, jadi kami mesti naik ke menara ini untuk mengamati Gunung Merapi secara visual, secara jelas. Dalam kondisi normal, ini kehidupan masyarakat di lereng Merapi relatif nyaman. Mereka bisa melakukan aktivitas secara normal, banyak melakukan untuk aktivitas di pertanian, sektor pertanian, sektor peternakan, bahkan sektor-sektor wisata juga sudah mulai berkembang di lereng Merapi. Bagi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana Merapi, khususnya kawasan bencana 3, yaitu kawasan yang paling dekat dengan kawah, kami sudah melakukan upaya-upaya. Salah satunya adalah wajib latih. Warga, terutama kepala keluarga, wajib mengikuti pelatihan itu, sehingga ketika mereka harus mengamankan diri dan keluarganya sudah cukup mampu. Dari mulai bagaimana mereka harus memahami cara evakuasinya menuju titik mana, dengan prosedur apa saja yang harus dia persiapkan ketika tinggal di barak pengungsian. Saya rasa kami sudah melaksanakan seluruh wilayah di kawasan bencana 3, terutama yang berbasis desa-desa yang ada di sana. Kemudian kami juga sudah menyusun rencana kontingensi di tingkat desa dengan program kami yang namanya Desa Tangguh Bencana.